Assalamualaikum. Di Muara Angke, malam selalu membawa bisikan yang tidak terdengar oleh telinga manusia biasa. Angin laut yang dingin menyapu dermaga, membawa aroma anyir lumpur dan darah yang tertinggal dari ritual-ritual gelap. Di balik pepohonan bakau yang lebat, bayangan kecil berlarian, mata hitamnya menatap kosong. Haus akan rezeki manusia, orang-orang serakah datang, mencari kekayaan instan melalui pesugihan, memanggil makhluk-makhluk kecil yang dikenal sebagai tuyul. Namun mereka tidak menyadari satu hal. Di Muara Angke, tuyul liar tidak bisa dikendalikan. Mereka bebas, mereka haus, dan mereka menuntut dengan cara yang paling mengerikan. Joko, pemuda biasa yang penasaran, tanpa sadar melangkah ke dalam dunia yang penuh kegelapan ini. Malam itu, langkahnya di dermaga akan mengubah hidupnya selamanya. Setiap suara, setiap riak air, setiap bayangan di lumpur adalah tanda peringatan di Muara Angke. Manusia hanyalah mainan bagi anak-anak tuyul liar. Malam telah datang, dan kegelapan di mangrove mulai bergerak. Dari jauh terdengar tawa tajam, suara anak-anak yang bukan manusia. Ini bukan sekadar cerita tentang kekayaan atau keserakahan. Ini adalah cerita tentang hidup, mati, dan kontrak darah yang menunggu untuk ditagih. Di Muara Angke, siapapun yang penasaran akan melihat wajah kegelapan. Angin malam dari arah laut berembus pelan, membawa aroma asin yang biasa memenuhi kawasan Muara Angke. Namun malam itu, ada bau lain yang menyusup bersama angin. Bukan sekadar amis ikan, bau itu lebih pekat, lebih menusuk, seperti darah segar yang menggenang di antara lumpur dan sampah laut. Joko, lelaki 30-an, yang baru 2 bulan bekerja sebagai penjaga gudang ikan, langsung merasakan tengkuknya dingin setiap kali mencium bau itu. Ia sudah terbiasa hidup berdampingan dengan bau amis, tapi aroma yang satu ini selalu membuat dadanya sesak. Terasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya melalui bau itu, sesuatu yang hidup, tapi bukan manusia. Setelah mengunci pintu gudang, Joko berjalan menuju ujung dermaga. Lampu-lampu tua yang tergantung di tiang bambu berkedip, menambah kabut asin yang melayang rendah menjadi lebih menyeramkan. Perahu nelayan berderak pelan, seolah mengaduh di terpa angin malam yang lembab. Di kejauhan, hutan mangrove tampak seperti dinding bayangan raksasa yang berbisik-bisik dalam kegelapan. Joko berdiri diam, memandang lautan hitam yang tenang. Ada rasa aneh dalam hatinya, seolah-olah sesuatu, entah apa, memanggilnya dari arah mangrove. Bukan suara nyata, hanya dorongan samar yang membuatnya gelisah setiap malam. Sudah seminggu ia merasakan itu, dan semakin lama, semakin kuat. Ketika ia berbalik untuk pulang, tiba-tiba terdengar suara ceplak-ceplak. Suara kaki kecil berlari di atas lumpur basah, cepat dan ringan, jauh dari suara langkah manusia dewasa. Terlalu ringan untuk biawak, terlalu teratur untuk hewan liar biasa. Joko memutar badan dengan tergesa. Gelap, tidak ada siapa-siapa, hanya suara ombak kecil mencium dinding dermaga, dan sesekali derit perahu. Anak kampung yang iseng, mungkin, gumamnya. Meski tubuhnya menegang, namun pikirannya menolak penjelasan itu. Langkah kecil itu terlalu cepat, seolah tidak menyentuh tanah. Suara itu muncul lagi, lebih jelas. Joko merasakan napasnya tercekat. Ia hendak melangkah mundur ketika sesuatu melintas di ujung pandangannya. Bayangan kecil, seukuran anak usia 5 atau 6 tahun, berlari sangat cepat. Tubuhnya kurus, kepalanya bulat licin seperti tanpa rambut. Gerakannya aneh, hampir seperti meluncur, tidak benar-benar berpijak. Bayangan itu berhenti tepat di batas cahaya lampu yang redup. Joko tidak bisa melihat wajahnya, tapi ia bisa merasakan tatapannya. Tatapan kecil, kosong, dingin, dan lapar. Sangat lapar, seolah-olah makhluk itu menginginkan sesuatu darinya. Ketika ia berkedip, bayangan itu menghilang. Bukan berlari, bukan memanjat, benar-benar hilang, seperti asap yang lenyap ditelan angin asin laut. Joko tersentak mundur, napasnya memburuk. Dadanya seakan dihantam dari dalam, jantungnya berdetak keras tak beraturan. Ia memaksa tubuhnya bergerak, awalnya pelan, lalu semakin cepat hingga akhirnya ia berlari meninggalkan dermaga, menyusuri jalan sempit yang licin menuju barisan rumah petak kumuh dekat tambak. Namun meski ia sudah jauh dari dermaga, bau anyir itu tetap menempel di hidungnya.
bahkan semakin kuat saat ia melewati tepian mangrove yang terbentang gelap tanpa suara. Setibanya di kamar petaknya, Joko menutup pintu ropet-ropet dan menguncinya berkali-kali. Tangannya gemetar, bukan karena kelelahan, tapi karena takut. Takut pada bayangan kecil tak berwajah yang kini terus berputar-putar di pikirannya. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, napasnya bergetar. Bayangan tadi muncul berkeli-keli dalam benaknya. Kepala bulat, tubuh kecil, langkah cepat, tatapan dingin seakan makhluk itu belum selesai dengannya. Dan Yoko tahu, malam itu bukan akhir dari keganjilan, itu baru permulaan. Pagi berikutnya, Joko masih terjebak dalam keheningan yang menekan. Matahari muncul perlahan di atas muara Angke, memantulkan cahaya kemerahan di permukaan air yang keruh. Bau anyir malam kemarin belum sepenuhnya hilang dari hidungnya, seakan mengendap di dalam ingatannya. Ia mencoba menenangkan diri dengan rutinitas pagi, memeriksa perahu yang tertambat, menyapu lumpur di dermaga, dan menyiapkan es untuk tangkapan ikan yang akan datang. Namun di matanya, dunia tampak berbeda. Setiap riak air, setiap bayangan pepohonan mangrove, bahkan setiap suara burung camar terasa seperti ingin memperingatkan sesuatu. Dan saat ia berjalan melewati para nelayan yang tengah menambatkan perahu mereka, wajah mereka tampak tegang, lelah, dan penuh rahasia. Seorang nelayan tua bernama Pak Usman, rambutnya memutih sebagian, kulitnya penuh keriput akibat sinar matahari dan garam laut, menepuk bahu Joko. "Malam kemarin kau di dermaga ya?" tanyanya pelan. Suaranya serak seperti ranting patah. Joko mengangguk, sedikit ragu. "Jangan kau terlalu banyak bertanya, Nak," kata Pak Usman. "Kalau sudah urusan tuyul di sini, jangan sampai kau ikut campur. Itu bukan main-main." Joko menelan ludah. "Tapi aku melihatnya, Pak, bayangan kecil itu, matanya, tatapannya, sepet." Ia terdiam, tak bisa melanjutkan. Pak Usman memandang Joko tajam. Matanya seperti ingin menembus kegelapan malam kemarin yang masih membekas di benak Joko. Tatapan itu memang benar, itu tatapan tuyul liar, anak-anak setan yang dipanggil orang-orang serakah untuk mengambil rezeki. Tapi kadang mereka tidak mau diatur. Mereka bisa berbalik pada yang memanggilnya sendiri. Joko menatap Pak Usman dengan mata membesar. "Orang-orang serakah? Siapa, Pak?" "Orang-orang yang ingin cepat kaya, pedagang ikan, pemilik perahu, bahkan kadang pejabat kampung. Mereka datang ke gubuk di ujung mangrove, membawa sesajen, membayar harga untuk memanggil tuyul. Tapi Nak, ada satu yang selalu salah. Mereka ingin lebih dari yang bisa mereka bayar. Dan tuyul itu tidak pernah lupa." Mendengar itu, Joko merinding. Hatinya berdegup keras. Bayangan malam kemarin kembali menghantui. Ia ingat langkah-langkah kecil, tatapan lapar, dan kilatan mata yang seolah menuntut sesuatu. "Bagaimana mereka memanggilnya?" tanya Joko. "Pak, aku harus tahu." Pak Usman menghela napas panjang, lalu duduk di dermaga, menatap air keruh yang bergerak pelan. Dengan mantra yang ditulis di kertas kuning, dibakar di atas dupa, dan terkadang menggunakan sesuatu yang lebih pribadi, sesuatu yang berharga bagi manusia yang memanggilnya, janin, darah, atau sesuatu yang masih hidup. Dan kalau ritual itu liar, seperti malam kemarin, maka semuanya bisa kacau. Tuyul tidak lagi mendengar perintah. Mereka bermain sesuai kehendaknya. Joko merasa darahnya berdesir. Ia membayangkan gubuk reot di ujung mangrove itu. Api hijau berkedip di malam kelam. Suara anak menangis yang pecah di antara mantra patah-patah. Seluruh dermaga seolah berubah menjadi sarang ketakutan. Pak Usman berdiri dan menepuk bahu Joko lagi. Kali ini lebih tegas. "Kalau kau ingin selamat, Nak, jauhi malam, jauhi gubuk itu, dan jangan pernah memanggil mereka. Tapi kalau kau ingin tahu kebenarannya, kau harus bersiap. Malam di sini bisa membunuh. Dan bukan cuma tubuhmu, tapi juga jiwamu." Joko menelan ludah. Namun rasa penasaran yang membara di dadanya membuat ia sulit menepis dorongan untuk menyelidiki. Ia merasa malam kemarin bukan kebetulan. Bayangan itu, tatapannya, dan suara langkah kecil itu, semuanya terasa seperti peringatan atau undangan. Siang itu, Joko berjalan di sepanjang dermaga, mencoba mengumpulkan cerita dari nelayan lain.
Ada yang menceritakan perahu yang tiba-tiba karam tanpa sebab. Ada yang kehilangan tangkapan ikan malam sebelumnya. Bahkan ada kabar tentang bayi yang tiba-tiba sakit parah, dan beberapa nelayan percaya itu karena tuyul yang dipanggil untuk mengambil rezeki. Setiap cerita yang Joko dengar semakin menambah ketakutan, sekaligus rasa ingin tahunya. Ia mulai menyadari bahwa Muara Angke bukan sekadar pelabuhan biasa. Ada sesuatu yang hidup di balik lumpur, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Dan ketika sore merayap ke senja, aroma anyir itu kembali menyeruak. Meski matahari masih tinggi, Joko menandok. Jantungnya berdegup keras. Ia tahu malam akan datang lagi. Malam yang sama dengan kemarin. Malam yang mungkin akan membawanya ke gubuk ritual di ujung mangrove. Dan Joko tak bisa menghindar lagi. Senja merayap, menelan sebagian langit Muara Angke dengan warna oranye gelap yang berubah menjadi abu-abu. Joko berjalan perlahan menuju ujung dermaga, menembus jalur setapak yang jarang dilewati orang. Setiap langkahnya membuat lumpur berdecit di bawah sepatu bootnya, dan aroma anyir malam sebelumnya kembali menyeruak lebih pekat, lebih dingin, seperti mengingatkan bahwa sesuatu menunggu di gelap mangrove. Ia tiba di sebuah gubuk reot yang tersembunyi di balik pepohonan bakau dan semak belukar. Atapnya hampir runtuh, tiang-tiangnya dimakan usia dan garam laut. Namun Joko tahu, tempat itulah yang dimaksud Pak Usman Sarang. Ritual tuyul liar yang telah lama menjadi rahasia gelap Muara Angke. Ia beringsut mendekat, tapi belum sempat menatap lebih dekat, suara langkah berat terdengar dari balik pohon bakau. Siapa yang berani masuk sini? Suara itu parau tapi tegas. Dari Banggen muncul seorang kakek renta, tubuhnya bengkok, rambutnya putih panjang, dan mata kecilnya menatap tajam, seperti bisa menembus hati Joko. "Nama saya Joko, Pak. Saya ingin tahu tentang tuyul, tentang ritual di sini," jawab Joko. Suaranya bergetar sedikit. Kakek itu menatapnya lama, kemudian menggeleng pelan. "Anak muda, jangan bicara soal itu kalau kau belum siap. Muara ini tidak ramah bagi yang penasaran. Mereka yang mencoba mengintip rahasia sarang sering tak kembali. Pak, saya harus tahu. Melamet, saya melihatnya. Bayangkan itu." Kata Pat. Joko tergegap. Kakek menghela napas panjang, lalu menunjuk ke sebuah batang kayu besar sebagai tempat duduk. "Duduklah, kau akan dengar cerita yang tak semua orang berani dengar. Cerita tentang Muara Angke, tentang anak-anak setan yang hidup di lumpur, tentang para serakah yang membuka kontrak dengan tuyul, dan tentang bagaimana semuanya bisa berubah menjadi bencana." Napasnya masih memburu, jantungnya terasa seperti hendak meledak. Dulu, kakek mulai bercerita dengan suara serak tapi mantap. Muara Angke hanyalah pelabuhan biasa. Nelayan datang, ikan ditangkap, kehidupan berjalan sederhana. Tapi beberapa puluh tahun lalu, ada seorang dukun tua datang ke sini. Dia membawa mantra-mantra yang bisa memanggil makhluk kecil untuk mengambil harta. Orang-orang yang serakah mulai mencoba pesugihan itu. Awalnya hanya sedikit, tapi lama-lama mereka ingin lebih. Mereka ingin kekayaan cepat, tanpa batas. Maka sang dukun menciptakan tuyul liar. "Liar?" tanya Joko, merinding. "Ya, liar. Tidak lagi bisa dikendalikan. Mereka yang dulu memanggilnya, kini menjadi mangsa. Rumah hancur, perahu karam, bayi sakit, bahkan nyawa nelayan lenyap. Mereka tidak memanggil. Mereka hanya muncul sendiri ketika lapar. Dan setiap jejak mereka meninggalkan bau darah dan lumpur yang tidak pernah hilang." Joko menelan ludah. Ia teringat tatapan bayangan kecil malam pertama. Tatapan yang dingin dan lapar. Apakah mereka bisa menyerang siapa saja? Kakek mengangguk pelan. Siapapun yang berada di dekat sarang malam hari bisa menjadi target. Tuyul itu tahu siapa serakah, siapa takut, siapa lemah. Mereka bermain dengan manusia seperti kucing bermain tikus. Dan yang lebih parah, Muara Angke sudah menjadi rumah mereka. Mereka tumbuh di lumpur, di balik mangrove, di rimbunan sampah yang mengendap. Mereka tidak akan pergi. Joko merasa tubuhnya gemetar. Bagaimana caranya menghentikan mereka, Pak? Kakek tersenyum pahit. Ada cara, tapi sangat berbahaya. Hanya pawang tua yang memiliki mantra kuno bisa menutup sarang itu. Tapi sarangnya sudah terbuka kembali.
Setelah beberapa orang serakah datang lagi ke sini, mereka membuka kontrak, dan kini semuanya layak. Anak-anak tuyul itu tidak hanya mengambil harta, mereka menuntut sesuatu dari jiwa manusia. Ya kau diam. Suasana hening hanya dipecahkan oleh suara air yang memukul batang kayu, gemerisik dedaunan bakau, dan angin laut yang membawa bau anyir. Ia menyadari malam akan segera datang lagi, dan ia tidak bisa lari dari apa yang menunggunya. Kakek menatap Joko dalam-dalam. Jika kau ingin bertahan, dengarkan aku. Malam ini jangan bergerak terlalu jauh, tetap di dermaga, jangan menatap mata mereka, dan jangan pernah membawa rasa serakah ke sini. Itu akan membunuhmu. Joko mengangguk, meski hatinya bergejolak. Ia tahu kakek itu benar, tapi rasa penasaran dan rasa takut bercampur menjadi satu. Ia merasa panggilan malam di mangrove semakin kuat, seakan menunggu langkahnya. Dan ketika gelap banner-banner menelan muara angke, Joko tahu malam itu akan menjadi awal perjalanan yang jauh lebih berbahaya. Malam di mana ia harus menghadapi sesuatu yang lebih dari sekadar bayangan. Sesuatu yang haus akan rezeki manusia, dan sesuatu yang tidak bisa dijinakkan begitu saja. Tuyul liar muara angke. Malam itu, muara angke diselimuti kabut tebal. Bulan hampir tidak tampak, hanya menyisakan sinar tipis yang berusaha menembus kegelapan. Joko berdiri di ujung dermaga, napasnya memburu, jantungnya berdegup keras. Bau anyir yang sama dari malam-malam sebelumnya kembali menyeruak lebih pekat, lebih menekan, seperti menuntut kehadirannya. Ia tahu, ia harus melihat sendiri. Tidak ada jalan mundur lagi. Setapak menuju mangrove terasa lebih gelap dan menyesakkan. Lumpur basah mencengkram sepatu bootnya, membuat setiap langkah berat dan berisik. Di kejauhan, di antara batang bakau dan rerimbunan semak, terlihat cahaya kecil berkedip api hijau yang bergerak perlahan, seolah bernafas. Joko menelan ludah. Itu pasti gubuk ritual yang disebut Pak Usman dan kakek penjaga mangrove. Dengan hati-hati, ia menyelinap melewati pepohonan. Setiap ranting patah di bawah kakinya terdengar seperti teriakan di tengah kesunyian malam. Langkah-langkah kecil terdengar lagi, ceplak-ceplak di lumpur basah. Kali ini, lebih banyak, lebih cepat, seolah berlari ke arahnya dari semua arah. Joko menahan napas, berharap itu hanyalah ilusi. Tapi hatinya tahu, itu nyata. Ia tiba di gubuk. Bangunannya reot, berdiri di atas tiang-tiang kayu yang setengah tenggelam di lumpur. Dari celah-celah gubuk, terlihat bayangan manusia dan benda-benda aneh. Kertas kuning terbakar, dupa hitam mengepul, dan sesuatu yang bergerak cepat, kecil, melesat di antara kaki orang-orang yang melakukan ritual bayangan itu. Bukan manusia. Tubuhnya mungil, kepala bulat tanpa rambut, bergerak sangat lincah, kadang melompat, kadang memanjat tiang kayu, seolah menertawakan mereka. Joko menunduk di balik semak, menyaksikan ritual yang berlangsung. Seorang pria dengan wajah tegang memegang semacam patung kecil, menaruhnya di atas kertas kuning yang dibakar. Ia membacakan mantra dengan suara gemetar, sementara bayangan kecil berlarian di sekeliling gubuk. Suara tangisan anak kecil terdengar sesekali, patah-patah, bercampur dengan tawa tinggi yang tidak manusiawi. Joko merasakan darahnya membeku. Ia sadar, apa yang dilihatnya bukan sekadar pesugihan biasa. Ini ritual liar. Anak-anak tuyul itu tidak lagi tunduk pada siapapun. Mereka bebas, liar, haus akan harta, haus akan kekacauan. Setiap kali pria yang melakukan ritual mencoba memerintah, mereka menatap balik dengan mata hitam kosong, dan seketika benda di sekitarnya jatuh atau pecah sendiri. Lumpur di sekitar gubuk bergerak. Joko menatap lebih dekat dan melihat ratusan jejak kaki kecil berlari di lumpur, muncul dari kegelapan dan menghilang lagi. Bau anyir semakin menyengat, bercampur dengan asap dupa dan kertas terbakar. Joko merasa mual, tetapi rasa takutnya kalah oleh rasa penasaran. Ia ingin tahu lebih jauh. Tiba-tiba, salah satu tuyul kecil melompat ke arah pria yang melakukan ritual. Tubuh mungil itu menempel di bahu pria itu, lalu menghilang secepat kilat. Pria itu menjerit, tangannya terbakar ringan oleh sesuatu yang tidak terlihat, lalu jatuh tersungkur. Joko menahan napas, hampir berteriak, tetapi ia tetap diam di balik semak. Dari era lain, terdengar suara kakek tua yang memanggil dari jauh. Suaranya parau namun keras,
Hentikan, tutup sarang itu sebelum semuanya lepas kendali. Namun pria-pria di gubuk tidak mendengar. Mereka terlalu serakah, terlalu takut kehilangan kesempatan, terlalu terpesona oleh janji kekayaan cepat. Dan Joko menyadari satu hal yang menakutkan. Mereka tidak menyadari, mereka sudah menjadi mainan bagi tul-tul liar itu siring malam. Semakin larut, Joko melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Bayangan kecil itu mulai menyerang siapapun yang mendekati gubuk. Perahu di dekat dermaga terbalik sendiri. Jerigen tumpah, dan suara jeritan manusia bercampur dengan tawa tajam anak-anak tuyul liar. Lumpur bergetar seperti hidup, menggerakkan benda-benda yang terbengkalai. Joko merasakan hawa panas yang bukan berasal dari api, tapi dari kekuatan gelap yang menumpuk di sana. Ia menyadari malam itu bukan sekadar ritual. Ini adalah perang antara manusia yang serakah dan makhluk yang haus akan kekacauan. Dan Joko, ia berada di tengahnya. Dengan napas tercekat, ia tahu satu hal pasti. Jika ia ingin selamat, ia harus lebih berhati-hati daripada siapapun. Tuyul-tuyul itu tidak akan berhenti hanya karena ia menonton. Mereka haus, liar, dan mereka mengenali ketakutannya. Joko mundur, perlahan, menembus kegelapan mangrove. Namun setiap langkahnya terasa seperti menarik dirinya lebih dalam ke dalam perangkap yang sama, perangkap muara, angke dan sarang tuyul liar yang sudah lama menunggu manusia berikutnya untuk dimainkan. Malam itu, muara angke lebih gelap dari biasanya. Angin laut yang biasanya membawa aroma asin kini bercampur dengan bau anyir yang menyesakkan. Joko berjalan di sepanjang dermaga, langkahnya pelan tapi waspada. Ia masih merasa ketegangan dari ritual gubuk malam sebelumnya membekap tubuhnya, membuat setiap napasnya terasa berat. Namun malam ini, ia harus melihat lebih jauh. Di ujung dermaga, ia melihat sebuah perahu yang karam setengah di lumpur, bersandar miring di sisi mangrove. Tubuh seorang pedagang ikan tergeletak di perahu. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka, seolah menjerit. Joko menelan ludah. Ia mendekat perlahan. Pria itu adalah Pak Dharma, pedagang kaya yang beberapa bulan terakhir kerap datang ke gubuk di mangrove. Konon, ia mencoba memanggil tuyul untuk melipat gandakan harta. Tapi malam ini, Joko menyaksikan akibatnya. Perahu karam, darah tumpah, dan wajah Pak Dharma menunjukkan ketakutan yang mendalam, ketakutan orang yang berurusan dengan kekuatan yang tak bisa dikendalikan. Joko tersentak ketika mendengar suara tawa tinggi, tajam, seperti anak-anak kecil. Dari balik kabut, terlihat bayangan-bayangan kecil tuyul liar berlarian di permukaan lumpur, memantul di atas perahu, lalu kembali menyelinap ke kegelapan mangrove. Mereka bergerak cepat, gesit, dan tampak puas, seolah malam ini adalah pesta kekacauan mereka. Ia merasakan darahnya berdesir. Bau anyir darah bercampur dengan lumpur dan asap dupa yang terbakar di gubuk sebelumnya membuat mual. Namun rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar ritual biasa. Orang-orang yang serakah membayar mahal untuk kekayaan, tapi mereka lupa satu hal. Kontrak dengan tuyul liar tidak pernah gratis. Seorang nelayan tua, Pak Usman, muncul dari balik pepohonan. Wajahnya pucat, matanya menatap Joko tajam. Lihatlah, nah itulah akibat serakah. Kontrak darah. Mereka pikir bisa mengendalikan tuyul, tapi yang ada hanyalah kematian dan kehancuran. Joko menelan ludah. Pak apakah semua orang yang datang ke gubuk itu akan berakhir seperti ini? Pak Usman menggeleng pelan. Tidak selalu secepat ini, tapi jika ritual liar sudah terbuka, setiap orang yang serakah bisa menjadi korban. Mereka mengambil lebih dari yang bisa dibayar. Tuyul itu haus. Haus akan darah, haus akan jiwa. Dan kontrak itu bukan sekadar janji, nak. Itu adalah perjanjian darah. Sekali dibuat, tak ada jalan mundur. Joko menatap Pak Dharma yang kini terbaring lemah. Ia tampak seperti mayat hidup. Kulitnya pucat, tangannya gemetar. Apakah ada cara untuk membatalkan kontrak itu? Tanya Joko dengan suara gemetar. Pak Usman menatapnya dalam-dalam. Hanya pawang tua yang bisa. Tapi sarang sudah terbuka, nak. Anak-anak tuyul itu liar. Mereka tidak akan berhenti. Tidak ada yang bisa membatalkan kontrak sembarangan. Bahkan manusia yang paling kuat pun bisa menjadi korban. Di kejauhan, Joko melihat lebih banyak bayangan kecil meluncur di antara pepohonan bakau. Mereka menatapnya. Langkahnya seakan mengenali rasa takutnya. Ia menyadari satu hal yang menakutkan.
Malam ini bukan hanya Pak Dharma yang berada dalam bahaya. Jika ia terlalu dekat, jika rasa ingin tahunya terlalu besar, ia bisa menjadi korban berikutnya. Namun rasa ingin tahu dan keberanian atau mungkin keinginan untuk menghentikan kekacauan ini mendorong Joko maju. Ia tahu untuk menyelamatkan Muara Angke dari sarang tuyul liar, ia harus menghadapi mereka, mengetahui rahasia kontrak darah itu, dan menemukan cara untuk menutup ritual yang telah lepas kendali. Tuyul-tuyul liar itu melesat di sekitarnya. Bayangan mereka menari di atas lumpur. Suara tawa mereka menggema. Joko merasa dunia di sekitarnya seperti terbalik manusia yang seharusnya menguasai dunia, kini hanya menjadi mainan bagi makhluk kecil yang haus akan kekacauan. Dan Joko tahu satu hal pasti. Malam ini adalah awal dari perjalanan yang lebih berbahaya. Malam di mana ia akan menatap kontrak darah, menyaksikan akibat keserakahan manusia, dan menghadapi liar yang tak terkendali tuyul liar Muara Angke yang kini menuntut haknya dengan cara yang menakutkan. Malam itu, Muara Angke benar-benar berubah. Angin berhembus lebih kencang, membawa bau anyir yang pekat, menempel di kulit dan hidung Joko. Suara ombak yang biasanya menenangkan, kini terdengar seperti geraman, menambah suasana menegangkan di dermaga. Joko berdiri di ujung dermaga, matanya menatap ke arah perahu-perahu yang bergoyang. Hati dan pikirannya dipenuhi ketegangan. Ia tahu malam ini bukan lagi sekadar ritual liar, sesuatu yang lebih berbahaya sedang menunggu. Tiba-tiba, dari kegelapan mangrove, muncul gerombolan bayangan kecil tuyul-tuyul liar itu. Mereka melesat cepat, tidak terduga, melompat dari satu perahu ke perahu lain, dan dari tiang ke tiang dermaga. Suara tawa mereka tinggi, nyaring, seperti tawa anak-anak yang menyiksa manusia. Bau anyir bercampur darah, dan lumpur menyesakkan dada Joko. Ia menyaksikan perahu-perahu yang sebelumnya aman mulai terbalik sendiri. Jerigen tumpah, dan tali-tali yang mengikat kapal terlepas, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya. Suara teriakan nelayan terdengar, bercampur dengan suara gemeretak kayu yang patah. Joko tersentak mundur, tubuhnya gemetar. Aim, dermaga ini sudah menjadi medan perang antara manusia dan tuyul liar. Dari salah satu perahu yang karam, muncul sosok Pak Dharma. Wajahnya pucat, matanya melotot ketakutan. Tolong, hentikan. Ini bukan mainan. Cerep, tuyul-tuyul itu menatapnya, lalu melompat dengan kecepatan luar biasa, menyambar barang-barang di sekitarnya. Perahu yang ditinggalkannya kini hancur. Air bercampur darah dan lumpur menyembur ke dermaga. Joko tahu, ia harus bergerak cepat. Ia menunduk di balik tong-tong ikan dan peralatan nelayan, mencoba menghindari tatapan kosong tuyul yang mengintai setiap gerakannya. Namun satu dari makhluk kecil itu melompat tepat di depannya. Tangannya menyentuh dada Joko seolah ingin menandai. Joko tersentak, nyalinya nyaris hilang. Tapi ia tidak bisa lari begitu saja. Di belakangnya, bayangan lain muncul, siap menyerang siapapun yang bergerak. Ini sudah gila, gumam Joko. Napasnya tersengal. Ia sadar, malam ini bukan hanya permainan. Setiap benda di dermaga bisa menjadi senjata atau ancaman. Jerigen tumpah, ember terbalik, papan kayu patah, semua bergerak sendiri, terdorong atau ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Dari arah gubuk ritual, terlihat api hijau berkedip dan asap hitam mengepul. Mantra patah terdengar samar, bercampur tawa anak-anak tuyul liar. Mereka tampak seperti menikmati kekacauan, seperti dunia ini adalah taman bermain mereka. Joko menelan ludah. Ia menyadari satu hal, malam ini bukan hanya tentang serakah atau ritual. Ini tentang bertahan hidup. Seorang nelayan muda yang mencoba memadamkan perahu yang karam, tiba-tiba diterjang oleh dua tuyul kecil. Ia jatuh, tangannya luka parah, dan tangisan kesakitan pecah di tengah malam. Joko berlari menolong, tapi setiap langkahnya membuat makhluk-makhluk itu semakin agresif. Melesat di antara kakinya, menyerang siapapun yang bergerak. Bau darah dan lumpur memenuhi udara, menyelimuti dermaga dalam kabut pekat yang tidak hanya menutup pandangan, tetapi juga menimbulkan rasa panik. Joko menatap ke arah laut yang gelap. Perahu-perahu karam, kayu patah, dan tubuh nelayan terluka berserakan di lumpur. Ia sadar, jika malam ini terus berlangsung, tidak akan ada yang selamat.
Di tengah kekacauan itu, Joko mendengar suara kakek penjaga mangrove memanggil dari kejauhan, "Yoko, pergi. Jangan bertarung. Cari perlindungan dan tunggu sampai aku datang." Joko menoleh, tapi bayangan-bayangan kecil itu sudah mengelilinginya. Ia merunduk di balik papan kayu, mencoba tetap diam. Tuyul-tuyul itu tampak menghidu ketakutannya. Langkah-langkah kecil mereka semakin agresif, dan suara tawa mereka menembus telinga Joko hingga terasa menusuk kepala. Ia menyadari satu hal yang menakutkan. Tidak ada yang bisa mengendalikan makhluk ini sekarang. Tidak manusia, tidak mantra, bahkan tidak keberanian sekalipun. Tuyul-tuyul liar muara angke telah lepas kendali, dan dermaga ini telah menjadi medan pertempuran mereka. Joko menggenggam sebatang kayu, napasnya tersengal, dan matanya menatap bayanggen-bayanggen yang melesat di sekitarnya. Malam itu, ia harus memilih bersembunyi atau menghadapi liar yang haus kekacauan. Satu kesalahan, dan nyawanya bisa menjadi bagian dari kontrak darah yang menuntut balas. Malam itu, setelah kekacauan di dermaga, Joko berlari menyusuri setapak sempit di antara mangrove. Lumpur basah mencengkeram sepatunya. Nafasnya tersengal, jantungnya seperti hendak meledak. Bau anyir darah dan lumpur masih menempel di kulitnya, bercampur aroma dupa yang terbakar di gubuk. Setiap langkahnya diiringi suara langkah kecil yang cepat dan tawa nyaring dari tuul-tuul liar yang masih mengitari dermaga Joko. Tahu satu hal, ia tidak bisa menghadapi mereka sendiri. Dan ia ingat perkataan kakek penjaga mangrove dari malam sebelumnya. Ia harus mencari pawang tua yang dulu pernah menutup sarang tuyul ini, jika ia ingin selamat dan menghentikan kekacauan yang merajalela. Setelah berjalan beberapa ratus meter menyusuri tepian mangrove, ia menemukan sebuah gubuk tua yang tersembunyi di antara pepohonan bakau. Asap tipis mengepul dari cerobongnya, dan aroma dupa yang pekat menyelimuti udara. Dari balik pintu kayu yang setengah terbuka, terdengar suara orang tua yang membacakan mantra dengan nada rendah dan mantap. "Pak, saya Joko. Saya harus menghentikan mereka. Tuyul liar itu, dermaga, orang-orang." Joko Turenjengga. Suaranya pecah. Seorang lelaki tua muncul. Tubuhnya kecil, wajahnya keriput dalam, matanya tajam namun hangat. Rambutnya putih panjang, sebagian disanggul ke atas kepala. "Kau anak muda yang nekat," ucapnya pelan. Suaranya parau tapi tegas. "Aku adalah pawang terakhir angke. Nama orang memanggilku Pak Hadi. Dan kau telah melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat sembarangan." Joko menelan ludah. "Pak Hadi, saya melihat ritual di gubuk. Saya melihat mereka. Mereka tidak terkendali. Para tuyul itu liar, haus, kekacauan, dan dermaga saya tidak tahu harus bagaimana." Pak Hadi mengangguk pelan. "Aku tak." Sarang itu sudah terbuka kembali. Orang-orang serakah membuka kontrak lama, dan anak-anak tuyul itu kini liar. Mereka tidak lagi tunduk pada manusia. Mereka hanya haus, nak. Dan setiap yang datang terlalu dekat menjadi korban. Tapi kau punya kesempatan. Dengan bantuan aku, kau bisa bertahan, tapi itu tidak akan mudah. Joko menatap Pak Hadi dengan mata lebar. "Apa yang harus saya lakukan, Pak? Tolong, beritahu saya." Pak Hadi menarik napas panjang. "Pertama, kau harus memahami tul-tul itu haus akan rezeki dan ketakutan. Mereka mengenali siapa yang takut, siapa yang serakah, siapa yang lemah. Kau harus tenang, jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Kedua, kita harus menutup sarang itu malam ini, sebelum mereka menimbulkan lebih banyak korban. Aku akan membimbingmu ke titik ritual utama, di tengah lumpur, di gubuk itu. Di sana, mantra kuno akan kita lakukan. Tapi, setiap langkah salah bisa membuatmu jadi mangsa mereka." Joko mengangguk. Ia merasa campuran ketakutan dan keberanian membara di dadanya. "Saya siap, Pak Hadi. Saya tidak bisa membiarkan semuanya hancur." Pak Hadi menepuk pundak Joko dengan lembut namun tegas. "Ingat, nak. Jangan pernah menatap mata mereka terlalu lama. Jangan menimbulkan ketakutan. Jangan menunjukkan keserakahan. Jika kau bisa tetap tenang, mereka akan sulit menyerang. Kita harus cepat, dan kita harus berani." Mereka berdua kemudian bergerak perlahan, menyusuri mangrove. Lumpur basah mencengkeram kaki mereka. Di kejauhan, terlihat cahaya hijau dari gubuk ritual.
dan suara tawa tuyul-tuyul liar menggema di udara. Mereka tahu mereka tidak sendirian. Anak-anak tuyul itu mengenali kehadiran pawang. Mereka melesat cepat, menyerang segala benda yang menghalangi jalannya. Pak Hadi mengeluarkan sebuah kantung kecil berisi mantra dan benda-benda kuno. Ia meletakkannya di tangan Joko. Ini akan menjadi perisaimu sementara, nak. Tapi ingat, hanya keberanian dan ketenanganmu yang bisa menyelamatkanmu. Kita harus sampai ke gubuk utama, menutup sarang, sebelum mereka lepas kendali sepenuhnya. Joko menggenggam kantung itu erat-erat. Lumpur dan bau anyir menempel di seluruh tubuhnya. Tapi ia tetap melangkah, menatap cahaya hijau di depan. Ia tahu malam ini adalah malam pertarungan terakhir sebelum sarang tuyul liar ini bisa dikendalikan lagi. Atau sebelum semuanya hancur di tengah kegelapan. Bayangan-bayangan kecil itu melesat di sekeliling mereka. Tawa mereka menembus telinga Joko. Ia merasa seluruh dunia Muara Angke sedang menantinya, menilai keberaniannya. Dan Joko tahu satu hal pasti. Malam ini bukan hanya tentang menyaksikan kekacauan, tapi tentang menghadapi hidup dan mati di tanggen anok-anok tuyul liar yang haus akan kekacauan. Malam itu, Laut Muara Angke bergelora. Angin menderu keras, membawa aroma anyir yang menusuk hidung dan bercampur lumpur basah. Bulan tertutup awan gelap. Hanya sesekali sinarnya menembus kabut, menyoroti permukaan air yang beriak liar. Joko berdiri di belakang Pak Hadi, merasakan adrenalin memuncak. Malam ini adalah malam pasang tertinggi malam, di mana sarang tuyul liar mencapai puncak kekuatannya. Dan malam itu juga menjadi satu-satunya kesempatan untuk menutup ritual sebelum mereka lepas kendali sepenuhnya. Pak Hadi menatap Joko tajam. Ingat, nak, kita tidak boleh tergesa. Jangan menatap mata mereka. Jangan menunjukkan ketakutan. Jangan bergerak sembarangan. Setiap kesalahan bisa membuat mereka menyerang dengan liar. Kita harus tenang, tapi cepat. Di depan mereka, gubuk utama tampak seperti sarang iblis. Cahaya hijau dari api kecil berkelip. Bayangan tuyul liar melesat di antara tiang-tiang kayu dan papan reot. Suara tawa nyaring terdengar dari seluruh arah, bercampur jeritan manusia yang pernah mencoba ritual ini sebelumnya. Lumpur di sekeliling gubuk tampak hidup, bergerak seperti menahan mereka dari mendekat. Joko menggenggam kantung mantra yang diberikan Pak Hadi. Tangannya gemetar, tapi ia memaksa tetap tenang. Ia merasakan tatapan dari ratusan mata kecil yang mengikuti setiap gerakannya. Bau anyir semakin pekat, menusuk paru-paru, membuat setiap napas terasa berat. Tuyul-tuyul itu melompat, berputar, menari di udara, menimbulkan gemericik lumpur di bawah kaki mereka. Pak Hadi memulai mantra dengan suara parau, namun mantap, mengayunkan tongkat kayu tua di udara. Joko mengulangi gerakan sesuai petunjuk, menaburkan garam, menebarkan kertas mantra, dan memegang benda-benda kuno dengan penuh konsentrasi. Namun tuyul-tuyul itu semakin agresif. Mereka melompat di antara tiang, menyerang benda di sekeliling, membuat kayu patah, ember terbalik, dan percikan lumpur melesat ke arah mereka. Satu tuyul kecil melompat tepat di depan Joko. Tubuh mungilnya menyala dengan aura gelap. Mata hitamnya menatap kosong, dan tawa tajamnya mengiris telinga Joko. Joko menahan napas, menunduk, mencoba menghindari kontak mata. Tuyul itu berputar-putar di udara, seperti menguji keberaniannya. Hati Joko berdegup kencang, namun ia tahu satu hal, ia harus tetap tenang. Jika tidak, nyawanya bisa menjadi bagian dari kontrak darah. Pak Hadi berteriak pelan, memimpin Joko untuk menyelesaikan ritual. Taburkan garam, baca mantra, dan jangan berhenti. Jangan biarkan mereka mengalihkan perhatianmu. Joko memusatkan seluruh keberanian yang tersisa. Ia menaburkan garam di sekeliling gubuk, mengucapkan mantra dengan suara gemetar, tapi mantap. Tuyul-tuyul liar tampak bingung. Beberapa melesat ke udara sambil menjerit, mencoba mengganggu ritual. Lumpur bergelora, kayu patah, dan angin laut menderu kencang, seolah ikut menolak ritual ini. Detik-detik terasa seperti jam. Joko merasakan panas luar biasa dari energi yang tidak terlihat, menempel di kulit, menekan dada. Suara tawa tuyul berubah menjadi teriakan nyaring, campuran kemarahan dan ketakutan. Dan kemudian, seketika, bayangan-bayangan itu berhenti. Mereka menatap satu titik di mana garam dan mantra bertemu dan perlahan
Tubuh-tubuh kecil itu mulai menurun ke lumpur, gemetar, lalu menghilang ke kegelapan mangrove. Pak Hadi menghela napas panjang. Tubuhnya lemas. Joko hampir roboh karena kelelahan, tapi ia tersenyum tipis. Bau anyir mulai menghilang. Angin menjadi lebih tenang, dan dermaga yang sebelumnya kacau kini kembali hening. Sarang tuyul liar berhasil ditutup. Setidaknya untuk malam ini, Pak Hadi menepuk bahu Joko. Kau selamat, nak. Tapi ingat, tuyul-tuyul itu akan selalu menunggu kesempatan. Sarang ini bisa terbuka lagi jika manusia serakah datang. Dan setiap yang pernah melakukan kontrak, tidak semua bisa diselamatkan. Joko menatap gubuk yang kini gelap, merasakan ketenangan sekaligus ketegangan yang belum hilang sepenuhnya. Ia tahu Muara Angke telah diselamatkan malam ini, tapi perang antara manusia dan kekuatan gelap itu belum berakhir. Sarang tuyul liar akan selalu menjadi bayangan yang menunggu, mengintai, dan menuntut balas bagi yang serakah. Dengan lumpur di sepatu, tangan lelah, dan napas masih tersengal, Joko menyadari satu hal: keberanian, ketenangan, dan kesadaran akan batas manusia adalah satu-satunya senjata melawan kegelapan. Malam itu, ia bukan hanya selamat, tapi juga menjadi bagian dari legenda gelap Muara Angke, tempat di mana tuyul liar, kontrak darah, dan manusia serakah bertemu dalam permainan maut yang tak pernah berakhir. Matahari terbit perlahan di Muara Angke, menyinari dermaga yang kini terlihat tenang. Meski bekas kekacauan malam sebelumnya masih jelas terlihat. Kayu patah, perahu karam, dan jejak lumpur bercampur darah menjadi saksi bisu dari pertempuran antara manusia dan tuyul liar. Joko duduk di ujung dermaga, tubuhnya lelah, tangannya masih gemetar. Ia menatap laut yang bergerak pelan, mencoba menenangkan pikirannya. Pak Hadi duduk di sampingnya, menatap ke arah mangrove yang gelap. Kau berhasil menutup sarang malam itu, Joko. Tapi jangan kira semuanya berakhir di sini. Dunia ini penuh serakah, nak. Dan di setiap orang serakah yang datang ke Muara Angke, bayangan mereka akan tetap hidup. Sarang bisa terbuka lagi. Joko menandok, menelan ludah. Ia masih merasakan tatapan kosong tul-tul liar di malam pasang tertinggi itu. Bayangan mereka yang melesat cepat, tawa mereka yang menembus telinga. Hatinya masih berdegup keras, dan bau anyir lumpur dan darah terasa menempel di kulitnya, seperti mengingatkan bahwa malam itu belum sepenuhnya berakhir. Pak Hadi, apa yang akan terjadi pada orang-orang yang membuat kontrak itu sebelumnya? Apakah mereka bisa selamat? Tanya Joko. Suaranya serak. Pawang tua itu menghela napas panjang. Sebagian tidak bisa. Kontrak darah tidak mudah dihapus. Mereka yang serakah dan memanfaatkan tuyul untuk keuntungan pribadi biasanya akan menanggung akibatnya, baik secara langsung atau perlahan. Ada yang hilang, ada yang menderita, dan ada yang menghilang tanpa jejak. Semua tergantung pada seberapa besar keserakahan mereka. Joko menandok, merasakan dingin yang merayap di tulang punggungnya. Ia menyadari satu hal: keberanian dan ketenangan malam itu hanyalah awal dari pelajaran panjang. Muara Angke bukan hanya tempat, tapi juga pengingat bahwa keserakahan manusia bisa membangkitkan kegelapan yang haus balas dendam. Pak Hadi berdiri, menepuk pundak Joko. Kau sudah melihatnya. Nak, kau sudah berada di dekat kekuatan itu, dan kau selamat. Itu berarti kau memiliki hati yang cukup kuat untuk menghadapi apapun. Tapi ingat, tuyul-tuyul itu akan selalu menunggu. Mereka adalah bayangan masa depan bagi siapapun yang serakah. Dan siapapun yang terlalu dekat bisa menjadi bagian dari permainan mereka. Joko menatap laut, lumpur, kayu patah, perahu karam. Semuanya adalah saksi bisu dari malam mulam yang penuh horor itu. Ia merasa lega karena sarang berhasil ditutup, tapi juga gelisah karena tahu bahwa sesuatu bisa muncul kembali kapan saja. Ia menyadari Muara Angke adalah dunia yang berbeda di balik keindahan laut dan matahari. Ada kegelapan yang mengintai, menunggu keserakahan manusia untuk membuka kembali kontrak lama saat angin pagi menyapu wajahnya. Joko merasakan kelelahan dan ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Ia tahu bahwa pengalaman itu telah mengubahnya. Ia bukan lagi pemuda biasa. Ia kini menjadi bagian dari legenda Muara Angke, saksi dan pelindung yang mengetahui rahasia gelap sarang tuyul liar.
Dan ketika kabut tipis pagi itu perlahan menyingkir, bayangan-bayangan kecil seolah masih mengintai dari jauh, menunggu malam berikutnya. Menunggu siapapun yang berani membuka kontrak darah atau mencoba memanggil kekuatan yang tak bisa dikendalikan. Joko menatap mangrove, hati-hatinya tetap waspada. Ia tahu, Muara Angke akan selalu menjadi tempat di mana manusia, keserakahan, dan makhluk gelap bertemu. Dan bayangan masa depan itu selalu menunggu, diam-diam, siap untuk muncul kembali. Dengan napas panjang, Joko berdiri, menatap laut, dan berjalan meninggalkan dermaga. Meski malam penuh horor telah berlalu, pengalaman itu membekas dalam jiwanya. Sebuah pengingat abadi bahwa kegelapan dan kekuatan liar selalu ada, menunggu ketidaksiapan manusia di balik gemericik air dan hembusan angin laut. Joko tahu satu hal pasti, cerita tentang tuyul liar Muara Angke belum selesai, dan bayangan masa depan itu, meski tersembunyi, akan terus mengintai mereka yang serakah dan penasaran.